Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Francisca NG Purba dengan NIM 81114214883 dari Rombel Ilmu Hukum 10. Hari ini saya akan membahas terkait dengan pernikahan kedua dalam hukum perdata barat dan juga pembagian harta warisannya. Nah, di sini dengan seiring berjalan saya menjelaskan, saya akan memperlihatkan satu soal yang akan kita bahas bersama. Jadi ini adalah soal tentang pembagian harta warisan dan hal yang ada dalam harta persatuan dan keuntungannya. Nah, dari soal ini kita bisa baca dulu dan kita akan melihat apa aja yang diketahui. Nah, jadi P meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak bernama K dan L, di mana K dan L ini adalah anak dan istri dari pernikahan kedua dari si P. Nah, dia juga mempunyai seorang anak dari pernikahan yang pertama bernama B. Dan diketahui bahwa pernikahan P dan L ini dilakukan tanpa lebih dahulu melakukan dan membuat perjanjian perkawinan. Nah, P ini membawa harta sebesar 24 juta dan K membawa harta sebesar 6 juta. Dan pada saat P meninggal, dia meninggalkan harta sebesar 60 juta. Nah, yang akan kita cari itu adalah berapa yang diterima masing-masing ahli waris dari P itu. Nah, kita akan membahas dan membedah satu persatu dari soal ini. Oke, sebentar. Oke, kita akan menyelesaikan permasalahan dari soal ini secara satu-satu dan secara terperinci. Nah, kita akan membuat dulu bagan untuk mengetahui harta tiap masing-masing dari si P dan si K agar kita tahu bagaimana nanti membagi harta warisannya masing-masing. Gitu. Oke, kita harus membuat dulu bagannya mereka, di mana kita tadi tahu bahwa P dia sudah meninggal dunia. Sebelumnya saya meminta maaf karena kalau misalnya sketsa yang saya buat tidak terlalu rapi karena memang sedikit sulit untuk mengoperasikannya. Di mana P itu menikah dengan K dan memiliki anak bernama L. Ini adalah hasil dari pernikahan kedua si P. Nah, diketahui juga bahwa P ini pernah menikah dengan seorang perempuan yang diketahui dengan nama X dan memiliki anak yang bernama B. Ini adalah pernikahannya P yang pertama. Nah, kalau kita udah tahu bagan keluarganya mereka, kita akan mencari tahu dulu harta masing-masing dari si P dan si K. Nah, kita bisa lihat dari soal yang tadi kita baca itu bahwa harta bawaan atau yang akan kita singkat untuk seterusnya itu adalah HBP. Ini yang HBP. HBP-nya itu harta bawaan P itu adalah sebesar 24 juta. Dan harta bawaan si K atau HBK sebesar 6 juta. Nah, selanjutnya yang diketahui dari soal tadi itu adalah harta peninggalan dari P atau yang akan kita singkat dengan HP plus. Ini itu dia tadi meninggalkan harta sebesar 60 juta. Nah, ini adalah hal-hal yang kita ketahui apabila kita lihat dari soal yang tadi kita baca. Nah, selanjutnya kita akan melihat untung per
persatuan, di mana untung persatuan atau yang akan kita singkat ini dengan UP, UP itu atau untung persatuan itu adalah selisih harta peninggalan dengan posisi harta awal mereka yang udah disatukan. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa P dan K ini menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan, di mana ketika mereka sudah melakukan perjanjian perkawinan melakukan perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka sedari detik itu terbitlah suatu persatuan bulat di antara mereka terhadap harta mereka, di mana harta mereka akan bersatu. Gitu. Jadi nggak ada pisah-pisahnya. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa UP ini adalah selisih harta peninggalannya dengan posisi awal harta mereka bersatu. Nah, kita bisa lihat harta awal mereka yang pas bersatu itu berapa? Itu dari harta HBP ditambah HBK, di mana HBP ditambah HBK itu adalah 30 juta. Dikurang dengan harta peninggalannya si P, di mana harta peninggalan si P ini adalah 60 juta. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa UP dari mereka berdua ini, dari P dan K itu adalah 30 juta. Nah, inilah 30 juta ini UP-nya mereka. Nah, kita bisa cari lagi selain UP, HBP, dan juga HP plus atau HBK, itu adalah RP. Di mana RP ini itu adalah rugi persatuan, di mana rugi persatuan ini dapat kita ketahui dan dapat kita identifikasi ketika eh, harta akhirnya itu lebih kecil dengan harta awal mereka. Nah, jadi misalnya ini kita bisa lihat kalau harta akhirnya si P ini adalah 60 juta dan harta awalnya dia adalah 24 juta. Berarti nggak diketahui rugi persatuannya. Maka dia sebenarnya untung karena harta awalnya itu 24 dan harta akhirnya pas dia meninggal adalah 60 juta. Jadi kita nggak bisa mengetahui bahwa dalam kasus ini P tidak ada RP-nya, maka kita tulis 0 untuk rugi persatuannya. Nah, selanjutnya yang akan kita cari itu adalah HCP. HCP atau kepanjangannya adalah harta cuma-cuma P, di mana harta cuma-cuma ini adalah harta yang diperoleh tidak dari keringatnya sendiri, atau untuk mendapatkan harta ini tuh tidak diperlukan usaha. Misalnya contohnya itu adalah door prize. Misalnya P ini dapat door prize mobil. Otomatis mobil ini menjadi hartanya P, tapi P mendapatkan mobil ini tidak menggunakan atau melakukan suatu usaha yang keras gitu. Jadi ya cuma-cuma aja dikasih. Nah, dalam kasus kita ini tidak diketahui bahwa dan tidak ada ditulis bahwa P ini punya apa namanya punya punya harta cuma-cuma atau tidak gitu ya. Berarti ini kita tulis 0. Nah, selanjutnya ini adalah kita akan mencari hartanya. Hartanya P atau kita singkat dengan HP. Nah, untuk mencari HP ini kita membutuhkan rumus, di mana rumusnya itu adalah HBP atau harta bawaan P ditambah dengan setengah dari UP atau untung persatuan dan ditambah dengan harta cuma-cuma P apabila diketahui. Nah, kita bisa lihat bahwa HBP HBP-nya itu adalah 24 juta. Ditambah dengan setengah UP. UP-nya diketahui ada 30 juta. Sehingga
setengah UP itu berarti 15 juta. Dan HCP-nya tidak ada. Berarti 0. Nah, kalau kita lihat 25 juta ditambah 15 juta itu adalah 39 juta. Nah, maka kita ketahui bahwa HP-nya adalah 39 juta. Nah, kita akan beralih ke K, di mana kita lihat juga HCK. HCK ini dalam kasus yang lagi kita bahas ini tidak ada, tidak diketahui kan HCK-nya dan tidak diberitahu apakah si K ini mempunyai harta cuma-cuma. Jadi kita tulis aja 0. Dan kita juga akan mencari HK atau harta K dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, kita bisa lihat em, HB, HBK-nya itu berapa? HBK-nya itu 6 juta. Ditambah dengan setengah UP, yang mana itu 15 juta, dan HCK yang tidak diketahui. Berarti kita akan melihat 6 juta ditambah dengan 15 juta. Itu adalah 21 juta. Nah, sudah diketahui eh, hartanya. Nah, ini adalah kita sudah mencapai melihat beberapa hal-hal yang diketahui dalam pembagian dalam harta-harta si P dan si K. Nah, selanjutnya itu kita bakal bisa melihat seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa em, pada saat seseorang melakukan perkawinan dan tidak membuat perjanjian perkawinan, maka harta mereka itu akan bersatu. Nah, jadi kita bisa lihat harta peninggalan P, HP plus, itu berapa? 60 juta kan? Nah, ini akan dibagi dua kepada setengah-setengah dengan si P dan si K, di mana mereka akan mendapatkan 30 juta per kepala. Jadi masing-masing dari mereka akan mendapatkan 30 juta. Nah, ini adalah hartanya mereka ketika dibagi menjadi dua. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian warisannya, karena kita sudah mendapat semua info-info tentang hartanya masing-masing si P dan si K. Sehingga kita bisa masuk ke dalam hukum pembagian warisnya. Kita akan hapus ini terlebih dahulu. Oke, kita akan melihat harta warisannya si P dulu. Tadi diketahui bahwa harta warisan si P itu adalah sebesar HWP itu sebesar 30 juta ya. Ada 30 juta ini didapat dari mana? Dari harta peninggalannya si P dibagi dua untuk P dan K. Jadi 60 bagi 2 itu adalah 30-30. Nah, jadi harta warisan si P ini adalah 30 juta. Nah, kita lihat dulu nih, siapa aja sih ahli waris dari si P atau yang kita akan singkat dengan A, W, P plus. Nah, kita ingat kembali bahwa dalam hukum waris ada pewaris golongan pertama, di mana golongan pertama itu berarti anaknya dan juga istrinya yang sekarang. Nah, dapat diketahui bahwa dari kasus ini, ahli waris dari si P ini adalah si B, si L, dan si K. Nah, dalam kasus ini berarti masing-masing mereka akan mendapatkan sepertiga, sepertiga, sepertiga dari
harta warisan yang dimiliki oleh P. Berarti mereka akan mendapatkan sepertiga. Nah, berarti sepertiga dari 30 juta, berarti mereka masing-masing akan mendapatkan 10 juta buat B, 10 juta buat buat L, dan 10 juta buat K. Nah, ini kan jumlahnya 30 juta nih. Nah, itu kita sudah mendapatkan eh, bagian masing-masing dari harta warisan yang dimiliki oleh P. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bagian dari si K. Bagian dari K ini adalah istri keduanya dari si P. Nah, BK, bagian K, kita akan singkat dengan BK. Nah, bagian K ini, kita bisa lihat bagian K ini berdasarkan dari sebagai dia itu pemegang setengah harta persatuan dan juga harta warisan. Nah, di mana eh, harta setengah harta persatuannya itu berarti 30 juta dan juga harta warisannya itu adalah 10 juta. Ini, ya kan 10 juta. Nah, 30 juta itu yang tadi yang udah dibagi dua, 60. Berarti kita bisa lihat bagian K ini adalah 30 ditambah 10. Berarti bagian K itu adalah 40 juta. Lumayan besar bukan? Dari harta pertamanya yang cuma 6 juta. Tapi pembagian warisannya tidak sampai di situ. Masih panjang lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat manfaatnya si K. Apa sih manfaat itu? Manfaat ini tuh timbul karena si K ini menikah dengan si P. Ya. Nah, kita akan melihat manfaatnya. Manfaatnya si K atau kita akan singkat dengan MK aja ya. Itu adalah bagiannya dia, bagian K atau ini, yang 40 juta ini, dikurang dengan harta K atau HK yang tadi udah kita cari di awal, yaitu sebesar 21 juta. Berarti kita akan melihat manfaat K ini adalah BK atau bagian K 40 juta dikurang dengan harta K atau HK tadi 21 juta. Berarti kita bisa ketahui bahwa manfaat K ini ada 19 juta. Nah, oke, kita sudah mendapatkan MK, BK, AW, ahli waris dari P, dan harta warisan P. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang namanya AM, atau kontrol masyarakat. Nah, di mana kontrol masyarakat ini tuh eh, ada dua. Ini tuh adalah manfaat yang boleh diterima K maksimal, tidak boleh lebih dari 1/4 harta P. Dan juga bagiannya dari si B atau anaknya ya, dari bagian dari anak-anaknya. Kita akan lihat harta maksimal yang akan didapatkan oleh si K. Atau pokoknya kita akan mencari harta maksimal yang didapetin si K. Itu harta maksimal ya. Harta maksimal K. Ini tuh kita bisa lihat adalah berarti tadi 1/4 dari HP, harta P ya. Harta P tadi udah kita cari di awal, di mana harta P ini adalah sebesar 39 juta. Berarti harta maksimal yang boleh diperoleh K itu adalah 1/4 dari 39 juta. Itu adalah 9,75 juta. Nah, itu. Atau kita lihat tadi kontrol masyarakatnya yang kedua, itu kita lihat dari bagian yang didapatkan oleh si B.
atau pertamanya sih, anak anaknya P yang dari perkawinan dia pertama. Itu atau harta B. B ini dia dapat warisan sebesar 10 juta tadi ini. 10 juta berarti eh, maksimalnya itu ini. Antara 9,75 juta dan juga antara 10 juta. Nah, yang akan diambil itu adalah yang ini. Yang 9,75 juta yang maksimalnya yang boleh didapatkan si K. Karena emang yang diambil itu yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita akan melihat eh, kelebihan dari manfaatnya itu. Kelebihan dari manfaat si K atau istri kedua si P. Ini kelebihannya. Kita kita singkat aja dengan kelebihan manfaat KMK. Nah, kita akan bisa mencari dan mendapatkan kelebihan manfaat dari K ini dengan menggunakan rumus manfaat K atau MK dikurang dengan harta maksimal yang boleh diterima si K. Nah, kita lihat MK-nya itu tadi berapa? 19 juta. 19 juta dikurang dengan maksimal yang boleh diterima K itu adalah 9,75 juta. Itu berarti dia mendapatkan 9,25 juta. Nah, ini adalah kelebihan manfaat yang diperoleh oleh si K. Nah, kelebihan manfaat ini akan diberikan kemana? Itu kan pertanyaannya sekarang. Kelebihannya itu akan kita kasih kemana dan siapa yang akan menerimanya? Nah, jadi yang akan menerima eh, kelebihan dari si K ini adalah si B dan si L, yang mana B dan L ini adalah anak dari si P, anak dari perkawinan pertama dan anak dari perkawinan kedua. Sebelumnya ini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, kita lihat ya. Jadi berarti tadi kelebihan manfaat yang sebesar 9,25 juta ini akan dibagikan kepada B dan L, di mana berarti kelebihan manfaatnya ini yang tadinya 9,25 juta akan dibagi 2 untuk si B dan si L, di mana 9,25 juta dibagi 2 itu adalah 4,625 juta. Nah, ini akan diberikan kepada si B dan si L. Masing-masing dari mereka B dapat 4,625 juta dan si L mendapatkan 4,625 juta. Nah, bagian yang berarti kita bisa simpulin bagian yang akan didapatkan dari harta warisan si P untuk si B dan si L itu adalah eh, yang awalnya tadi 10 juta, pembagian dari 30 juta milik si P, berarti kan tadi 10 juta ditambah dengan 9 juta, 625 berarti 19 juta, 625 juta. Jadi B dan L itu akan menerima sebesar ini, sebesar 19,625 juta dari harta warisan yang ditinggalkan oleh P atau ayah dari mereka berdua. Nah, ini kita udah mendapatkan harta bagian dari si B dan si L.
Nah, kita akan melihat bagian akhir dari harta yang akan dimiliki atau akan diterima oleh si K. Berarti bagian K, kita singkat dengan BK ya, itu adalah bagiannya milik dia yang sebesar 40 juta tadi, yang mana 40 juta ini tadi itu adalah 40 juta itu dari bagiannya dia yang sebagai pemegang setengah harta persatuan dan juga harta waris. Itu ya, 40 jutanya itu dari situ. 40 dikurang dengan kelebihan manfaat. Kelebihan manfaat itu yang tadi yang kita jadinya berikan kepada B dan L. Di mana kelebihan manfaatnya itu adalah sebesar 9,25 juta. Sehingga bagian yang diterima oleh si K dari harta warisan peninggalan si P adalah sebesar 30 juta, 75 juta. Oke, selesai. Inilah hasil dari pembagian warisan yang dari soal yang kita peroleh. Sehingga bagian pewaris yang mewarisi harta P itu adalah B, L, dan K. Dan harta yang mereka terima masing-masing adalah B sebesar 19,625 juta dan L juga sebesar 19 juta, 625 juta dan juga K sebesar 30 juta, 75 juta. 75 ribu. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian presentasi dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.